untuk mengelabui orang yang kira dia pikiran tidak dibaca dan seterusnya, itu bagian dari kemunafikan. Munafik itu Pak. Ya Ustaz, aku gak ngerti kalau munafik itu sekali di program, bisa dibalikan enggak? Iso. Sama saya wis di program Ustaz. Gak boleh Pak, gak boleh. Gak boleh, garap wong kecewa. Dan dengan saya ini kan derek pulau gitu, dengan derek pulau saudara saya, saudara. Dengan sopo ae sing WA, sopo ae, arek cilik arek gede wong tuwa, sopo ae, dengan balas. Sok sibuk-sibuk. Subhanallah, saya ini kafir tidak kok. Mungkin karena saya gitu. Mudah-mudahan tidak. Saya setuju Pak. Saya yang sekarang Pak, kata orang profesor Pak, anak TK WA. Anak ini WA, semua mahasiswa, kan saya ngajar mahasiswa saya kan banyak. Lek musim apa? UTS, UAS, kan banyak atau skripsi atau tesis itu Pak. Banyak WA itu. Terkadang saya militan jawab WA itu demi menghargai mereka. Wajib Pak. Sebab kalau nggak dijawab mesti kecewa, mesti dititeni. Dicap oleh orang lain itu tidak baik. Sesibuk apapun panjenengan, kecuali sudah sepuh, wis gak karekan HP, wis sepuh gak karekan HP memaklumi Pak. Lek senom ini kan senom sedaya nih, senom jawaban saisoe, apalagi telepon saisoe jawab Pak. Dua, kalau janji mesti gak tepat waktu. Tiga, terakhir yang ketiga. Wa idza tumina khona, kalau kasih amanat jabatan disalah gunakan. Dana reses itu kan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu kan ada dana kalau nggak salah 400 juta. Berapa? 450. Berapa 3 bulan sekali? 4 bulan sekali. Pulang kampung untuk dijadikan program kegiatan sosial aspirasi. Pertanyaannya apakah dilakukan itu? Kan tidak pernah. Gak pernah Pak. Paling dari simbol ngumpul wong kayak berkat jajan, kayak sarung apa difoto dilaporno. Gak boleh itu Pak. Itu haram minal kabair. Dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu sulit dimaafkan oleh Allah. Sholat ini antara 2 sholat zuhur dengan asar menghapus dosa. Itu sakit. Maghrib dengan isya menghapus dosa, itu sakit lah. Tapi kalau kabair, al-kabair dosa besar itu sulit dimaafkan. Apa dosa besar itu siji? Orang yang gak sholat itu dosa besar. 2, berjanji tidak tepat tadi dosa besar. Wa idza tumina khona, kasih amanat salah gunakan dosa besar. Sombong dosa besar. Wong lanang pelit mari istrinya, padahal beliau akeh. Kecuali uangnya pas-pasan, nggak dikasih. Ya, jadi suaminya banyak uang, istrinya butuh uang. Ini kalau balik, suaminya banyak uang, istrinya butuh uang, nggak dikasih, dosa besar. Bahkan iya ada hadis itu. Ada hadis Pak dalam surah Bukhari Pak. Saya Bukhari ada seorang istri curhat terhadap Rasulullah, suami saya kok pelit sekali, padahal anaknya butuh makan. Apa kata Rasul? Khudhi ma yakfiki wa baniki, ambil secukupmu dan secukup anakmu. Nah, terus dicolong kabeh, diambil ATM-nya dikuras, dientekno, nggak oleh. Minal kabar itu susah. Maksudnya secukupnya dimakan. Apalagi dosa besar istri bentak suami, tapi dikulino biasa Pak. Bentak suami biasa Pak, dianggap sudah kebiasaan.
Lek orang mager nggak bentak suami itu belum biasa. Itu minal kabair. Istri merahat perempuan sama suami kabair, Pak. Dosa besar. Cuma orang mager nggak kerasa, lek merahat perempuan gitu dosa besar. Apalagi Pak? Apa namanya? Melawan orang tua. Melawan itu tidak harus bermusuhan. Apa istilahnya? Lele, mau dia le, ini le. Boleh Pak. Kalau nggak pulang, dosa besar. Kecuali nggak bisa, nggak mungkin kan. Seperti misalkan nggak punya uang, suruh mulai Pak. Ya kan nggak mungkin kan. Kecuali nekat, jalan kaki. Seperti contohnya Uwais Al-Qarani yang gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Itu hadis sahih Pak. Hadis sahih Al-Bukhari dari bukan sahabat, apa tabi'in ya. Tabi'in, karena Uwais Al-Qarani itu hidup dengan masa Rasulullah, beriman pada Rasulullah, tapi belum pernah ketemu. Walaupun dia berusaha untuk ketemu Rasulullah, datang ke Masjid Nabawi, datang ke Madinah untuk ketemu Rasulullah, tapi Rasul kebetulan keluar maksudnya sedang bepergian. Ketika yang ditemui hanya Aisyah, istri Rasulullah. Tolong salamkan salam saya wahai Aisyah dari Uwais Al-Qarani dari Yaman. Rasulullah pulang, Aisyah menyampaikan Rasul ada tamu dari Yaman jalan kaki namanya Uwais Al-Qarani. Loh kok buru-buru? Iya katanya dia jaga ibunya, gak ada yang jaga. Apa kata Rasulullah? Langsung dia sahabat, ayo coba cari ibu Uwais Al-Qarani. Kalau kalian menemukan Uwais Al-Qarani, langsung bisa doa. Kita doa. Apa tanda-tandanya Rasulullah? Tanda-tandanya sini belang. Apa ini? Tangannya belang. Nanti ketemu. Kenapa belang Pak? Karena dia biasa angkat ibunya. Dia tetap pakai tali belang. Singkat cerita nanti Abu Bakar gak berhasil Pak. Baru berhasil Umar Khattab ketika musim haji. Tapi bingung. Orang Yaman rombongan kloter berapa dari Yaman? Kloter sekian dari Yaman ditanya oleh Umar Khattab. Pengumuman adakah dari Yaman ini tahun ini yang bernama Uwais Al-Qarani ketua kloternya. Kalau boleh arek non miskin. Enggak pati pintar ngono. Apa? Akhirnya apa ketemu ini tak orangnya. Akhirnya setelah ketemu orangnya tangannya dibuka oleh Umar bin Khattab, langsung dirangkul, dipeluk. Umar bin Khattab nangis bahagia. Yang Uwais Al-Qarani Pak bingung. Ada apa? Yang lain juga tambah bingung. Hanya Umar bin Khattab setengah bisik-bisik tapi suaranya kedengaran keluar. Saya diperintah Rasulullah untuk cari kamu. Kalau saya dapatkan kamu, suruh kita doa, tolong doakan saya. Hanya Umar bin Khattab minta doa, Uwais Al-Qarani tidak mau. Panjenengan aja yang doa. Amirul Mukminin Khalifah Presiden. Ya, akhirnya terpaksa doa. Setelah berdoa, Uwais Al-Qarani menyesal. Kenapa? Kan orang-orang sudah pada tahu bahwa ini adalah orang hebat. Kata Umar bin Khattab, doanya ini menjebolkan langit. Hanya orang-orang tahu semua, tapi sebelum orang-orang tak tahu semua, Uwais Al-Qarani berdoa, Allah tolong cabut nyawanya. Akhirnya nyawanya dicabut Pak, sehingga orang-orang yang rombongan sak kloter itu tidak sempat minta doa. Tandanya tangannya belang. Makanya kalau ada tangannya yang belang, itu kayak sapi kemarin. Jadi ada 3 tandanya orang munafik Pak ya. Yang ngomong goro, tapi yang masuk goro pakai niat, bukan goro apa? Goro terpaksa, bukan. Yang 2 kalau janji mesti gak tepat. Memang sengaja gak tepat, cuma nimbuli tok. Yang 3 kasih amanat, apapun amanatnya gak pernah dilaksanakan. Amanat itu banyak Pak, jabatan, panjenengan punya istri, itu amanat Pak. Jangan disia-siakan istrinya panjenengan. Cantik, kurang cantik, gak ada jelek, istri gak ada jelek. Cantik, kurang cantik, lemu, kurus, putih, kurus, kering. Wah, ben itu amanat saja Gusti Allah. Anak putra putri.
cucu, cicit, kabeh itu amanat. Semua itu amanat. Panjenengan punya ilmu itu amanat. Harus dipakai ilmunya disampaikan. Ojo disimpan dewi. Karena ada ceritanya itu Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi itu kalau nunggu Rasulullah, sahabat-sahabat sendiri itu Pak, yang paling pintar pernah saya cerita ya. Yang paling pintar mesti ngasih sama-sama ceramah diskusi loh. Saya nggak pintar ngerungok, itu Pak. Itu tradisi dulu sampai sekarang Pak. Yang kemudian lebih dikembangkan di dunia kampus Pak. Kalau masjid, kalau ustaznya nggak terkoyak-koyak, semestinya ustaz nggak tekok, sopo, saya paling pintar, nggak tahu Pak. Lainnya begitu. Bon, saya lanjut. Nah, sholat yang paling dikabulti berat sekali dilakukan oleh orang munafik tadi itu sholatul isya. Sholat isya. Apa sholat isya? Kalau sholat maghrib, wong mari abdul seger. Sholat gak pati males. Bahkan koncoe pakai. Sehingga masjid-masjid ini mulai maghrib mesti penuh rame. Baik masjid perumahan, perkampungan, atau pinggir jalan. Tapi dari isya ngantuk. Apalagi masjid di kampung. Mari penuh tahlil. Mari tahlil mangan. Mari mangan ngantuk. Mari ngantuk mulai. Makanya saya sampaikan di kampung-kampung itu kan tahlil untuk maghrib. Ojo teko. Mari isya. Sebab penyakit Pak, mari maghrib mesti mangan, terus mangan oleh berkatmu. Gak kira balik di kampung oleh perumahan. Pokoknya nonton Pak. Ojo, kenapa? Maghrib dengan isya itu penting. Rawan isya itu gak sholat Pak. Rawan sekali. Isya. Sisi pengajian. Nah iya, sisi pengajian. Maka alhamdulillah maghrib sampai isya. Sholat isya aman. Kepala dengan survei di Surabaya mau Pak. Saya sholat maghrib, berapa orang yang sholat maghrib dengan sholat isya? Mesti mungkin bisa jadi sampai 50% sholat maghrib, kemudian 100% sholat maghrib, kemudian sholat isya-nya tinggal 50%. Karena berapa? Siji sholat isya. Yang kedua, wa sholatul fajr. Sholat subuh. Sholat subuh. Ini termasuk sholat yang paling berat Pak. Kalau subuh, godaannya tidur Pak. Kalau isya, ngantuk, capek, dan kegiatan. Manten, opo ke. Kalau subuh, sakit apa namanya? Capek atau ngantuk. Mas, cari istrinya. Istri lagi kan panggil mas. Sholat, assalamualaikum, sholat ya. Sholat, saya tak turun, ada. Iki Pak, ada mas, saya tak turun, ini apa mas, saya turun takbir. Saya oleh sak rakaat. Terus, ayo mas, oleh rakaat, saya tanggung. Terus nanggung, saya kan dari jam 5 sekalian. Tangi jam 5, tak sekalian harus udah kerja. Akhir tangi jam berapa? Jam 7. Hilang Pak, sholat subuh hilang. Padahal kata Rasulullah, ini Pak. Walau ya'lamuna ma fihima, walau ya'lamuna lamun ngerti sapa wong akeh orang munafik. Kabeh wong ngerti ing ganjaran fadilah. Fihi makan tetap ing dalam sholatil isya wa sholatil fajar. Andaikan mereka tahu terhadap besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh, apalagi sampai berjamaah,
Apa kata Rasulullah atau huma mokoya kini nekani sapa wong akeh huma ing salat al-isya dan salat al-fajr walau habuan dan senajan melaku ngisot senajan melaku ngisot itu pokok ini melaku ini loh ada yang mengatakan berangkat pak berangkat nggak gini pak tapi kalau saya katakan habuan itu pokok ngisot pak lebih parah pak jadi orang yang tahu betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh pasti dia tidak merasakan sakitnya bokong sing melaku karo bokong ini ngisot itu saking besarnya pahala. Gak usah sampai sholat fardunya isya dan sholat subuh. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan rakaat al-fajr dua rakaat sholat fajar sholat sunnah qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik ketimbang dunya lan isine. Panjenengan di dunya apa wis seneng sing paling disenengi di dunya. Wong wadon ayu. Wong wadon ayu. Dunungan disukan wong wadon ayu, 1000 wong wadon ayu, halang kabeh misalnya. Seneng. Ana sing seneng mobil, ana sing seneng duwe, ana sing napa? Mas-masan kabeh full sak dunya milik jenengan. Luwih apik salat sunat qobliyah. Itu baru salat sunat. Belum wajibnya. Belum subuh. Berarti salat subuhnya saja subhanallah luar biasa. Cuma oleh Gusti Allah umat Islam tidak diperlihatkan pahalanya. Ada manfaatnya, Pak, ada baiknya. Sebab kalau umat Islam pasang sholat sunat qobliyah subuh, sholat isya pahalanya kan besar. Pelakunan masjid pahalanya besar. Pahalanya diperlihatkan khawatir mereka itu ada pahala kuwake dosa itu didik santai sih bro santai. Khawatir aras-arasan melakoni sholat gara-gara ketok pahala itu besar. Sebaliknya kalau dosanya yang diperlihatkan, wajar orang itu rata-rata mati masih muda. Ketok dosa yang pakai langsung migrain, nurunda, sakit kepala, geblak kabeh Pak. Darah tinggi, mati kabeh Pak. Gara-gara kuat ketok dosa, ketok setan, jin. Maka salah satu berkat, salah satu doa Rasulullah yang kita rasakan adalah salah satunya adalah Rasulullah berdoa mudah-mudahan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu kalau berdosa tidak langsung diadab, tidak langsung disiksa. Tujuannya agar memberi kesempatan mereka bisa bertobat. Kalau umat dahulu Pak gak sholat Jumatan sekali Pak, ikutu tadi. Bukan apa itu? Kerak dari bides. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Gara-gara gak sholat Jumatan pingsan. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 2000 orang yang dikutuk dari dari kerak 2000 orang Pak. Kenapa mereka gak Jumatan Pak? Ketunyan apa ketunyan? Apa? Cerita begini. Jadi 2000 orang itu kalau wayai Jumatan, tapi Jumatan hari Sabtu. Wayai Jumatan itu namanya sungai itu ikan itu metu kabeh. Mancing, kene wake. Tapi nek gak Jumatan, iwake entek. Ternyata itu olahnya setan. Setan itu kalau wae Jumatan pergi ke tengah laut biar ikan itu pinggir semua. Tapi nek gak waktunya Jumatan, setan itu ada di pinggir laut. Ikannya di kapasinya dihalang ke tengah sehingga orang kepancing. Makanya ketika panjenengan jualan
lek wayahe Jumatan kok laris, panjenengan aja diterusno, itu setan. Bisa jadi yang beli juga setan, Pak. Dan saya setuju. Coba di Mekah, di Madinah, termasuk di Ampel, Pak, wayahe Jumatan, Pak. Tutup. Terkadang nggak ditutup, tapi ditinggal. Oh, saya nggak sholat, itu setan. Saya nggak sholat adalah setan. Senyolong setan. Saya apalagi nggak ya. Ya saya pertanyaan saya Pak, mau nggak Pak? Tadi yang apa namanya kita kan bicara masalah sunnah ya Ustaz. Sebenarnya sunnah itu kalau ditinggalkan seperti apa, kalau dilakukan seperti apa. Dalam artian begini. Contohnya tadi sholat qabla subuh itu sedemikian rupa apa fadilatnya. Ya. Sama kalau kita seperti yang saya tahu bahwa takbir muqayyad itu dilakukan sejak tanggal 9 subuh atau subuh tanggal 9 ya Arafah sampai asar terakhir asar tetap ya. Tetapi ya itu sunnah aja, nggak usah juga nggak apa-apa. Kita laksanakan malam takbiran aja. Nah kalau imamnya disuruh ya udah siri aja. Nah itu apa ya? Kita mendapatkan kesunahan apa enggak? Padahal di dalam diri Nabi itu terdapat teladan yang baik. Nah tapi kalau kita ada paket untuk mengerjakan itu tetapi tidak melakukan paket itu, seperti apa gitu Ustaz? Oke, terima kasih. Selesai sholat itu ada wiridan khusus. Wiridan khusus Pak. Harus istighfar. Kecuali ketika masuk subuhnya Arafah. Min subhi yaumi Arafah hingga ila akhir tasyriki, ila asri fi akhir tasyrik, hingga asar waktunya tasyrik. Maka wiridannya yang diperintahkan itu suruh baca takbir. Takbir Pak, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dulu Pak. Tapi hadis Ustaz, hadisnya dua. Ini maksudnya hadisnya tulisannya dua Pak. Ini, tapi hadisnya gini. Nanti penjelasannya gini. Bunyinya hadisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi kabira. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah hadis. Kalau Sahih Bukhari, Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Kalau Sahih Muslim, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya. Allahu Akbar itu koma diulang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Allahu Akbar pertama diulang. Allahu Akbar kedua nyambung dengan kabiro. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kabiro. Dan itu aslinya apa? Kan ada masjid cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan nggak terkenal. Silakan. Tapi itu bertentangan dengan pendapat para ulama salaf dan bertentangan dengan yang kebiasaan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sini kamu beri tidak? Tiga. Nah, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Dibaca takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat 5 waktu. Bukan 5 waktu, sholat dibaca Pak. Boleh, walaupun tidak ada waktu Pak. Misalkan habis sholat sunat, takbiran dengan habis sholat duha, takbiran dimulai subuhnya Arafah sampai tasyrik. Kalau kemarin yang riyaya Rebo berarti tasyriknya Sabtu, Asar. Kalau riyaya Kamis berarti tasyriknya Ahad, hari Ahad Asar. Asarnya itu masih takbir ya? Asarnya masih terakhir. Asarnya masih takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma masalahnya gini, imam itu terkadang begini Pak. Kalau imam tamu Pak ya, bukan imam lokal. Kalau imam tamu begini Pak. Terkadang masjid itu karena sudah terbiasa masjidnya tidak pakai dzikir jahri alias dzikir sirri. Sehingga imam yang pendatang alias imam tamu itu mau takbir kuatir misalnya gak takbir ya sudah, ya salah ya salah, gak salah ya gak salah. Semestinya dia kan tanya, ini takbir atau ora kan nonton Pak.
Tapi kalau mau tanya suka, akhirnya gitu lah. Ya repot Pak. Tapi yang jelas, baik yang masjid dikirnya jahri, dikir seri, sami-sami disunahkan lewat takbir muqayyad itu dibunyikan takbir Pak. Takbir. Kalau perlu Pak. Kalau perlu nggak usah wiritan yang lain. Nggak usah wiritan yang lain. Kalau perlu, misalkan, kalau tempat saya gitu Pak, tempat saya takbiran, saya pakai, nggak usah pakai yang lain. Khusus berapa hari itu? Berapa? 5. Awal Pak, iya kasih 5. Nah misalnya nggak takbir, iya tak bisa. Cuma nggak dapat kesunahan. Satu, kurang mensyiarkan riyo. Kan syiar itu, syiar itu apa ya? Simbol Islam itu kampanye Pak syiar. Kayak ada gitu Pak. Ada misalkan ada orang ada Pak. Misalkan nggak mau pakai mic, tahu pokoknya ada manual, nggak pakai mic. Misalkan sah, cuma kurang syiarnya. Ada itu harus terdengar sampai di luar. Jadi ya. Ini masuk nggak ke situ? Masuk ya? Masuk. Alhamdulillah kan lagi. Jadi sunnah. Misalkan yang dilakukan, ya tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala besar itu Pak. Dua, tidak menyemarakkan syiar Islam. Kata dia. Silakan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Takbir muqayyad. Kalau takbir mursal khusus malam riyo. Takbir mursal itu khusus malam riyo, takbir yang lepas, takbir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sehingga panjenengan boleh takbir di mana saja, boleh berjamaah, boleh ijen. Jadi di malam riyo, boleh di masjid, di jalan, maka muncul istilah takbir keliling. Itu bagian dari syiar. Mursal, malam riyo, takbir keliling dengan catatan tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan orang lain. Nah, itu catatannya. Takbir itu sangat dianjurkan Pak. Walaupun hadisnya hanya takbir di jalan kan itu Pak. Min hayy ila hayy, kampung dari kampung, min thariq ila thariq, dari thariq ke jalan gitu Pak. Tidak ada bahasa istilah keliling. Cuma oleh umat Islam biar asik dijadikan keliling, asalkan tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan. Yang lain membahayakan kalau sudah bayar pakai oncor. Itu bahaya Pak. Oncor yang depan lewat di depannya orang jualan sapi banyak tamin juga. Kopong, ayo coba saya tanggung jawab. Nah, ganti dengan lampu dan seterusnya. Kata pakai. Nah, ini penting. Pesan. Pokoknya takbir besar. Walau ya'lamuna ma fi ma la tawma walau habwan. Nisab. Ada yang mengartikan merangkak itu dalam tangan. Jadi kalau saya mengartikan nisab, bokong, melakukan bokong, itu saking pentingnya sholat isya dan sholat subuh terutama berjamaah. Kalau bisa berjamaah, besar pahalanya sampai orang nggak bisa jalan pun pengen datang Pak. Cuma sekali lagi karena pahala itu tidak ditampakkan sehingga orang terkadang tidak tertarik. Lebih tertarik pada janji-janji palsu. Ayo kalau kamu begini, nah, yang sering janji palsu itu siapa Pak? Siji. Apa istilahnya? Para dewan atau pemerintah wali kota, bupati, gubernur, presiden itu sering jadi palsu. Banyak janjinya ya dipenuhi. Sulit menemukan yang amanah. Makanya besok jangan lupa Pak ya. Pilih yang bagus, yang sesuai dengan hatinya. Bertanya. Kalau nggak ngerti dengan tanya sama Ustaz, sama kiai Pak. Jangan sesuai hatinya Ustaz. Sesuai Al-Qur'annya Ustaz. Iya. Sudah jelas. Iya. Tuntunannya sudah jelas. Maidahnya sudah jelas. Tanya sama Pak.
Kemudian kedua yang sering jadi palsu itu adalah wong lanang mari wong wadon sadurunge nikahi. Nggih, sadurunge nikahi biasa janjinya oke. Iya Pak, jenengan masih ingat janjinya Pak yang belum ditunaikan pada istri jenengan? Lali takut. Oh, enggak pakai. Sebelum nikah sudah nanti soalnya. Wah, wis pinter sadurunge nikah. Mantap. Pun wa anhu selanjutkan lan saking sahabat Abu Hurairah qala dawu sapa Abu Hurairah atan nabiyya taqqa an nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun akma sapa wong lanang akma kang buta. Nanti ada seorang laki-laki yang buta datang pada Rasulullah dan diskusi panjang lebar. Itu penjelasannya yang akan datang. Ya, sekarang kan sudah misal itu sudah selesai. Asar itu datang maksudnya. Oh enggak, kalau hadis ini menggunakan sholat isya atau sholat subuh. Asar tidak. Walaupun dalam keterangan lain bukan isya tapi asar. Iya. Jadi kalau hadis dalam apa namanya? Dalam ayat lain hafizu 'ala sholawati was sholati wusta. Wusta itu adalah kita tafsir asar, dianggap dengan asar. Jadi ada yang mengatakan asar, tapi kalau hadis ini yang ditanyakan adalah isya dan subuh. Kata dia, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.